Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesaat sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada kesempatan ini diambil dari Markus 9 ayat 38 sampai 50 dengan tema pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Baiklah saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan saya akan bacakan buat kita semuanya. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika seorang pendeta mengadakan kegiatan sosial melalui gerejanya dengan membagikan sembako ke masyarakat sekitar gereja yang satu RT. Majelis gereja kemudian disuruh bekerja sama untuk melakukan kegiatan sosial tersebut, dan si pendeta mengatakan semua keluarga yang satu RT dengan lingkungan gereja kita harus mendapatkan sembakonya, baik jemaat maupun yang bukan jemaat gereja kita. Singkat cerita, sembako pun selesai dibagikan, namun setelahnya datanglah seorang jemaat kepada pendetanya dan bertanya, "Pak Pendeta, bagaimana ini? Tadi sembako yang dibagikan oleh majelis gereja kita menurut saya kurang tepat, karena mereka juga memberikan kepada orang yang bukan jemaat kita. Bahkan majelis gereja kita juga membagikan kepada orang yang bukan beragama Kristen. Pendeta tahu sendiri kan bahwa mereka bukan bagian dari kita." Kemudian si pendeta menjawab, "Gereja kita harus menjadi berkat bagi siapapun. Bapak jangan sesat. Apa gunanya kita sebagai gereja yang bertumbuh kalau kita masih membatasi kasih Tuhan? Apa gunanya Bapak sebagai orang Kristen kalau hanya mau menolong orang satu gereja saja? Bapak harus bisa menggarami lingkungan sekitar. Ingat, kasih pertolongan Tuhan tidak pernah dibatasi kepada siapapun, dan itu jugalah yang harus kita lakukan dengan penuh hikmat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tersesat dalam kelompok-kelompok spiritualitas kita.
di mana kita memahami kasih pertolongan Tuhan secara kolektif, seperti yang ada dalam ilustrasi ini. Gereja dalam ilustrasi ini sudah benar dengan panggilannya sebagai gereja, yaitu mengasihi dan menolong tanpa membedakan. Hal ini tentu penjewantahan dari kasih pertolongan Tuhan yang universal. Namun terkadang warga gereja ada juga yang tersesat, di mana menganggap di luar gerejanya tak layak dikasihi dan ditolong. Hal-hal seperti ini ternyata pernah juga terjadi bagi murid-murid Yesus. Mari kita perhatikan saudara-saudara perikop ini. Pada bagian awal perikop ini, murid-murid yang diwakili oleh Yohanes menyatakan keheranan karena ada orang di luar ke-12 murid yang berhasil mengusir setan dengan memakai nama Yesus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah para murid memiliki hak monopoli dalam hubungan mereka dengan sang guru? Bukankah Yesus tidak menyuruh orang itu melakukannya sebagaimana ia telah menyuruh ke-12 muridnya? Atau mungkin keberhasilan orang itu dan kegagalan ke-9 murid yang lain yang justru mengganggu perasaan murid-murid Yesus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian yang terjadi, Yesus tidak ikut gusar. Yesus tidak keberatan bila orang itu memakai namanya untuk mengusir setan. Dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang percaya pada Yesus walau ia tidak termasuk murid. Artinya, orang itu bukan musuh Yesus. Yesus tidak mau para murid melihat pengusiran setan sebagai tindakan yang salah hanya karena orang itu tidak termasuk ke-12 muridnya. Karena dengan menolong orang lain, sesungguhnya orang itu telah melakukan perintah Allah. Malah, ia akan menerima upah karena kebaikan yang telah dilakukan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana Yesus menegur muridnya? Pakailah tubuh dan panca indera untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi sesama. Lihat dan pahamilah pekerjaan baik yang diperbuat orang lain untuk memuliakan Tuhan. Semuanya itu baik. Yang tidak baik adalah hati dan pikiran kita. Maka Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, batu kilangan diikatkan ke lehernya lalu ditenggelamkan. Karena itu, bila ada orang yang menyebabkan orang lain berdosa, maka ia harus menerima ganjaran. Bahkan bila salah satu anggota tubuh kita menyebabkan kita berbuat dosa, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memenggal tangan, mencungkil mata, dan membuangnya. Hal ini memang terdengar sangat ekstrim. Ya, memang. Namun apakah dengan memutilasi diri, maka kita langsung dapat mengontrol dosa kita? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena dosa sesungguhnya adalah masalah hati. Jika kita memotong tangan kanan, masih ada tangan kiri yang dapat melakukan dosa. Dan jika kita memotong semua anggota tubuh, masih ada hati yang dapat berbuat dosa. Maka kita melihat bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah keaktifan kita melawan segala sesuatu yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan Yesus Kristus tidak pernah bermaksud supaya kita memaknai perkataannya secara hurufiah. Sebab percobaan datang melalui tangan dengan apa yang kita lakukan, melalui kaki dengan tujuan kita pergi, dan melalui mata dengan apa yang kita lihat. Aktif melawan dosa sangat perlu dilakukan, karena bila tidak, nerakalah yang akan menjadi bagian kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus sepertinya masih dipahami para murid secara kolektif dan sangat eksklusif. Bagi Tuhan Yesus, hal seperti ini adalah sebuah penyesatan yang menyesatkan banyak orang. Sebab kehadirannya di dunia ini adalah bagi segala makhluk. Maka dari itu Tuhan Yesus langsung menegur muridnya supaya tidak keliru memahami kehadirannya di dunia ini. Tuhan Yesus juga menekankan supaya di dalam para murid selalu ada garam. Garam yang dimaksud adalah
pengaruh yang positif bagi kehidupan di sekitarnya. Ini berarti bahwa para murid harus lebih lagi menunjukkan kebenaran dan menolong banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dipesankan firman ini kepada kita? Bahwa kuasa dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak terbatas hanya bagi ke-12 murid saja, tidak terbatas bagi gereja A dan B, suku A dan suku B, dan juga batasan-batasan lainnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua, dan semua orang layak ditolong olehnya dan memanggil namanya. Siapapun boleh menolong orang-orang dalam nama Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa ia percaya kepada Kristus dan ingin menyatakan kasih Kristus. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Siapapun kita dapat melakukan ini, yang pasti pusatkanlah hati pikiran kita pada Tuhan Yesus Kristus dan milikilah garam dalam hidup. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kasih pertolongan Tuhan tidak terbatas bagi siapapun. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tidak memahami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan secara kolektif. Ajar kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami senantiasa setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.